warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizana Taruna, NPM 1903 1010 bersama partner saya Alivia Salma Nabila, NPM 1903 1010 Kami berdua akan menyajikan modul 2 mikroskopi dan menjelaskannya. Yang pertama adalah pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil dengan tingkat penelitian yang tinggi agar tampak jelas dan besar. Fungsi dari mikroskop ini untuk membantu kita melihat benda-benda yang sangat kecil sehingga dapat terlihat oleh kita. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Jenis-jenis mikroskop ada dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Untuk yang mikroskop cahaya itu memanfaatkan cahaya, contohnya mikroskop medan terang, medan gelap, dan kontras fase. Untuk yang mikroskop elektron itu keunggulannya dapat memperbesar berkali-kali lipat dan banyak digunakan di dunia medis. Untuk mikroskop elektron ada TEM dan SEM, dan TEM itu outputnya 2 dimensi dan perbesarannya tuh hingga 1 juta kali. Untuk yang SEM itu outputnya 3D dan perbesarannya hanya 500 kali. Lalu ini adalah gambar mikroskop. Dari yang pertama, yang paling atas ada lensa okuler. Kemudian ditunjukkan pada yang nomor 2 ini adalah tabung. Kemudian lebih ke bawah ada revolver, lalu ada lensa objektif. Kemudian di bawah lensa objektif ada meja kerja, kondensor, diafragma, dan reflektor. Lalu ada kaki mikroskop, itu untuk bagian yang depan. Sedangkan untuk bagian belakang, di sini ada makrometer yang untuk memutar sebelah atas, lalu mikrometer pada bawahnya, kemudian penjepit kaca yang terletak pada meja kerja untuk menjepit bahan yang akan diteliti, kemudian lengan untuk memindai atau membawa mikroskop, lalu ada sendi inklinasi pada bagian bawah. Nah, ini pada penjelasannya bagian dan kegunaan mikroskopnya. Yang pertama ada lensa okuler untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Yang kedua ada tabung mikroskop untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Yang ketiga ada revolver untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Selanjutnya ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan objek. Yang selanjutnya ada meja benda sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Setelah itu ada bagian dan kegunaan mikroskop. Yang pertama adalah kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan dari cermin dan memfokuskannya pada objek. Kemudian yang kedua ada diafragma untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk pada mikroskop. Yang ketiga adalah refrakto untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melalui lubang yang ada di meja objek. Untuk yang keempat ada makrometer untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Dan kemudian ada mikrometer untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lebih lambat. Nah, selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama menyiapkan preparat yang akan digunakan. Nah, di sini jenis-jenis preparat itu ada preparat basah, kering, padat, dan cair. Untuk preparat basah digunakan tanpa pengawetan dan hanya digunakan sekali pemakaian. Untuk yang preparat kering diawetkan dan bisa digunakan berkali-kali. Untuk yang padat, caranya harus diiris tipis mungkin. Untuk yang preparat cair itu langsung bisa digunakan di objek desk. Untuk yang kedua, menaruh preparat ke objek desk dan ditutup oleh deck glass. Nah, untuk preparat yang padat itu harus diiris tipis agar mudah diamati dan dapat ditembus oleh cahaya. Sebelum preparat diletakkan di objek desk itu harus ditetesi aqua desk. Saat menutup dengan deck glass dipastikan tidak ada gelembung udara karena akan mengakibat pembiasan.
Objek dash dan deglass yang dipakai sebelumnya itu harus disterilisasi terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan pengamatan dengan mikroskop, mengatur cahaya, meja, lensa okuler, dan lensa objektif. Untuk perbesarannya dilakukan mulai dari yang terkecil dahulu, dari 10 kali hingga 100 kali, sampai terlihat jelas dari hasil pengamatannya. Catatan: pada saat melakukan percobaan, jika pembesarannya lebih dari 100 kali, harus ditetesi dengan menggunakan emersi agar mudah terlihat saat pembesarannya mencapai 100 kali. Cahaya yang digunakan adalah cahaya berwarna kuning, karena cahaya ini dapat menembus preparat dan aman untuk mata. Kemudian yang ketiga, penggunaan silol adalah untuk membersihkan lensa objektif. Penggunaannya memakai kertas pengisap. Selain menggunakan silol, bisa juga menggunakan toluol dan jangan menggunakan air, alkohol, ataupun aseton. Aplikasi dan faktor-faktor. Untuk yang aplikasi dari mikroskop itu biasanya digunakan dalam dunia kesehatan untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Selain itu, mikroskop juga digunakan untuk mengamati benda-benda yang tak terlihat oleh mata telanjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua pencahayaan, yang ketiga letak cermin ke arah lensa objektif, dan yang terakhir adalah penglihatan oleh mata kita sendiri. Untuk hasil pengamatan yang dilakukan, yang pertama adalah mengamati hias dan mendapatkan ciri-ciri tidak berinti, berbentuk bulat, dan pembesaran objeknya 10 kali 40. Untuk yang kedua, dengan mengamati jagung, tidak berinti juga, berbentuk bulat, dan pembesarannya objeknya 10 kali 40. Untuk yang ketiga, mengamati air got. Pada objek ini tidak berinti, berbentuk tidak beraturan, tidak berkoloni, dan pembesaran objeknya 10 kali 40 juga. Yang selanjutnya, mengamati tepung baras dengan ciri tidak berinti, berbentuk bulat dengan perbesaran objeknya 10 kali 40. Yang selanjutnya ada kentang, itu tidak berinti, berbentuk bulat dan perbesarannya 10 kali 40. Selanjutnya ada kapuk, tidak berintik, berbentuk bulat dan perbesaran objeknya 10 kali 40. Kemudian untuk dua bahan terakhir ada kapas, tidak berinti, berbentuk serabut, dan pembesaran objeknya 10 kali 40. Untuk yang terakhir tidak berinti, berbentuk silinder, dan pembesaran objeknya 10 kali 40 adalah bawang merah. Bisa ditunjukkan pada gambar berikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.